Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Jantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di idxchannel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio Anda di akhir pekan ini? Sudah berhasil menghijau yang ditopang oleh tren penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG, atau juga masih justru terjebak di zona pelemahan? Nah, Sobat Investor, beragam perkembangan kondisi geopolitik internasional masih terus menjadi kabar terbaru di mana harapan bakal terjadinya gencatan senjata setidaknya dalam 2 pekan ke depan kembali mentah dan ditangguhkan seiring sikap Israel yang masih terus membombardir Lebanon meski kesepakatan gencatan senjata telah disetujui. Kondisi ini mau tidak mau tentu seketika kembali berdampak pada banyak hal. Misalnya saja terkait harga komoditas internasional dan nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia yang kemudian mendorong efek domino terhadap beragam sektor. Tak terkecuali dinamika yang terjadi di industri pasar modal baik di level dunia maupun di level domestik. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif namun dengan harga yang relatif masih terbilang rendah. Nah, seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 idxchannel. Berita pertama, pasar kecewa dividen saham OCBC NISP anjlok 8%. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari saham perbankan yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk atau NISP yang harga sahamnya terpantau jatuh cukup dalam pada perdagangan Kamis 9 April 2026, di mana pada harga sore hari saat perdagangan ditutup, harga saham NISP merosot hingga 8,31% dan harus parkir di level Rp1.380 per saham. Tren penurunan harga saham tersebut relatif menarik lantaran terjadi di tengah catatan kinerja perseroan yang di sepanjang 2025 lalu justru mengalami pertumbuhan, di mana laba NISP hingga akhir tahun kemarin tercatat mencapai Rp5,06 triliun atau tumbuh 3,9% dari realisasi laba NISP pada tahun sebelumnya, yakni Rp4,86 triliun. Kondisi paradok inilah yang kemudian menjadi perhatian pelaku pasar, lantaran di tengah tren kenaikan laba, NISP justru menerapkan dividen yield yang lebih rendah dibanding porsi dividen pada 2024 lalu. Diketahui bahwa dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar perseroan pada Kamis 9 April 2026, disepakati bahwa nilai dividen yang bakal dibagi untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp1 triliun atau setara dengan Rp45 per saham. Sekaligus merupakan 20,42% dari porsi laba bersih perseroan pada 2025 lalu. Padahal pada tahun sebelumnya di 2024 porsi dividen yang dibagikan justru 50% dari nilai laba bersih yang dihasilkan oleh perseroan. Sehingga artinya terjadi penurunan porsi yang cukup signifikan dalam hal persentase dividen yang bakal dibagikan oleh perseroan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Sido muncul atau Sido bakal tebar sisa dividen Rp441,5 miliar. Ini jadwalnya. Usai berbincang soal saham emiten perbankan, kini kabar beralih ke emiten jamu Sido Muncul atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang punya kode saham Sido, yang baru saja menetapkan besaran dividen untuk tahun buku 2025 sebesar Rp1,09 triliun.
Besaran tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang digelar Perseroan pada Kamis 9 April 2025. Di mana saat itu Perseroan menetapkan bahwa penetapan pembayaran dividen sebesar 88,6% dari total laba bersih yang berhasil diraup Sido sepanjang 2026 lalu, yang jumlahnya mencapai 1,23 triliun rupiah. Dengan demikian, maka total dividen yang bakal dibagi adalah Rp37 per saham, dengan Rp22 per saham diantaranya telah dibagikan sebagai dividen interim pada November tahun lalu, sehingga nilai dividen yang belum dibayarkan tinggal menyisakan Rp15 per saham, atau secara total mencapai Rp441 miliar yang akan dibagi sebagai dividen tunai. Berikutnya ke berita ketiga, 10 saham top gainer perdagangan pada Kamis 9 April 2026. Ini deretan emitennya. Kabar kali ini datang juga dari data perdagangan per Kamis 9 April 2026, di mana pelaku pasar nampaknya tertarik untuk mencermati saham-saham mana saja yang laris manis diserbu minat investor sehingga harganya melonjak cukup signifikan. Sebagaimana didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI, daftar saham top gainer pada Kamis dipimpin oleh Panca Global Capital Tbk atau PG yang menguat hingga 34,71% dan ditempel ketat oleh PT Radana Bhaskara Finance Tbk atau HDFA yang tumbuh hingga 34,7%. Selanjutnya ada PT Andalan Sakti Primaindo Tbk atau ASPI di peringkat ketiga dengan porsi penguatan mencapai 25%. Kemudian diikuti oleh PT Pacific Strategi Finansial Tbk atau APIK yang meningkat 24,78%. Dan di posisi kelima ada PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSCN yang harganya melonjak 24,74%. Kita lanjut ke berita keempat. Arko ubah susunan manajemen kembali diisi dari Grup Astra. Di kabar lainnya dari emiten, datang dari PT Arcora Hydro Tbk atau Arko yang baru saja resmi melakukan perombakan jajaran manajemen dengan memasukkan perwakilan dari Grup Astra. Hal ini tidak lepas dari posisi Grup Astra yang memiliki 777,5 juta saham di emiten ini atau setara dengan 26,55% dengan kepemilikan yang dilakukan melalui PT Energia Prima Nusantara yang notabene merupakan entitas anak usaha dari PT United Tractor atau UNTR, yang tak lain adalah salah satu anak usaha dari Astra International Tbk atau ASII. Perombakan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang dilakukan pada Rabu 8 April 2026 lalu. Yang terakhir, berita kelima, bukukan kenaikan laba, OCBC NISP tetapkan dividen 1,03 triliun. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami juga akan membahas kelanjutan dari berita yang pertama tadi, yaitu rencana PT OCBC NISP atau NISP untuk membagikan dividen 1,03 triliun rupiah atau setara dengan Rp45 per saham. Pembagian dividen ini diambilkan dari 20,42% laba bersih perseroan pada tahun lalu yang tercatat mencapai 5,06 triliun rupiah. Tak hanya dibagi sebagai dividen, RUPST Perseroan juga memutuskan untuk menyisihkan 1 miliar rupiah dari laba bersih untuk dianggarkan sebagai cadangan umum. Sedangkan sisanya bakal dikelola sebagai laba ditahan. Demikian Top 5 EDX Channel kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.